sahabat dunia, terima kasih telah mampir ke channel ini, dan ingat, jangan lupa subscribe ya gengs. Kali ini, admin akan membahas seputar fakta dan fenomena yang ada di bumi pertiwi ini. Satu. Fakta bumi datar atau bulat. Astronot Arab Haza Al-Mansouri baru saja kembali dari Stasiun Luar Angkasa International Space Station ISS. Dia membuktikan tak ada bentuk bumi datar. Dia melihat sendiri bahwa bumi bulat. Pada tanggal 3 Oktober lalu, astronot ini kembali ke Kazakhstan setelah 8 hari berada di Stasiun Luar Angkasa International Space Station ISS. Ia menjadi orang pertama dari Uni Emirat Arab yang menjelajah antariksa. Terkait bentuk bumi bulat sudah lama dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satu sains Al-Quran yang memastikan bentuk bumi bulat adalah tentang terjadinya malam dan siang. Dalam buku berjudul 40 Sumpah Terdahsyat dalam Al-Quran, mengungkapkan rahasia ayat-ayat sumpah oleh Muhammad Hatta Al-Fatah LCMA. Ia menyebutkan sesungguhnya perubahan siang dan malam di belahan bumi secara terus-menerus merupakan simbol atas bentuk bumi. Kalau bumi tidak bulat pasti fenomena-fenomena tersebut tidak akan terjadi dan bukti paling sederhana adalah pergantian malam dan siang. Informasi ilmiah ini telah diisyaratkan Al-Quran lebih dari 14 abad lalu, pada saat manusia masih beranggapan bumi datar, sekalipun sebagian ulama zaman dulu sudah berpikiran maju. Jika bumi datar atau tidak bulat dan tidak berputar serta beredar mengorbit matahari, maka tidak ada terjadinya pergantian siang dan malam. 2. Lubang seperti lubang neraka. Lubang neraka di Turkmenistan. Sebuah lubang besar yang biasa disebut pintu neraka, di tengah gurun di Derweze, Karakum, Turkmenistan. Dinamakan pintu neraka karena lubang berdiameter 70 meter ini terus mengeluarkan api sejak 40 tahun lalu. Fenomena alam ini berawal pada 1971 ketika ilmuwan Uni Soviet mengebor tanah untuk mencari minyak dan kemudian membakarnya untuk mengeluarkan gas beracun. Namun, lubang tersebut tidak padam dan api terus menyala hingga saat ini. Lubang ini juga menjadi simbol Turkmenistan yang merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan gas terbesar di dunia. Tambang Bingham Canyon Mine bak neraka. Tambang Bingham Canyon Mine. Bingham Canyon Mine, atau juga dikenal sebagai Kennecott Copper Mine, adalah operasi pertambangan tembaga terbuka di barat daya Salt Lake City, Utah, Amerika Serikat, di Pegunungan Oquirrh. Tambang ini dimiliki oleh Rio Tinto Group, perusahaan pertambangan dan eksplorasi internasional yang berkantor pusat di Inggris. Hal ini ditetapkan sebagai landmark nasional bersejarah pada 1966 dengan nama Bingham Canyon Open Pit Copper Mine. Tambang ini baru saja mengalami longsor besar pada bulan April tahun 2013. Tambang ini memiliki kedalaman 1,2 km dan lebar 4 km. Coba dimasukkan, Pak. Oke, dimasukkan. Nunggu dalam 5 menit ya. Baru-baru ini sebuah video viral dengan memperlihatkan lubang seperti neraka. Sebuah video diunggah di media sosial Instagram yang memperlihatkan dua lubang di tanah di sekitar depo lokomotif Surabaya. Dari video itu terlihat dua lubang itu bisa membakar benda kering yang dimasukkan ke dalamnya. Fenomena ini direkam oleh sejumlah pria berseragam diduga petugas PT Kereta Api Indonesia.
Segitiga. Segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda adalah wilayah di Samudra Atlantik seluas 1,5 juta mil atau 4 juta kilometer yang membentuk garis segitiga antara Bermuda, wilayah teritorial Britania Raya sebagai titik di sebelah utara, Puerto Rico, teritorial Amerika Serikat sebagai titik di sebelah selatan dan Miami, negara bagian Florida, Amerika Serikat sebagai titik di sebelah barat. Memang, beberapa penulis bahkan merentangkannya sampai ke pantai Irlandia. Akibatnya, penentuan kecelakaan yang terjadi di dalam segitiga tergantung pada penulis yang melaporkannya. Pada masa pelayaran Christopher Columbus ketika melintasi area segitiga Bermuda, salah satu awak kapalnya mengatakan melihat cahaya aneh berkemilau di cakrawala. Beberapa orang mengatakan telah mengamati sesuatu seperti meteor. Dalam catatannya ia menulis bahwa peralatan navigasi tidak berfungsi dengan baik selama berada di area tersebut. Berbagai peristiwa kehilangan di area tersebut pertama kali didokumentasikan pada tahun 1951 oleh E.V.W. Jones dari majalah Associated Press. Jones menulis artikel mengenai peristiwa kehilangan misterius yang menimpa kapal terbang dan laut di area tersebut dan menyebutnya segitiga setan. 4. Jabal Magnet. Lokasi ini menjadi salah satu wisata favorit yang banyak dikunjungi jemaah haji. Berjarak sekitar 60 km dari pusat kota Madinah, butuh sekitar 40 menit untuk mencapainya. Jalur menuju ke lokasi ini juga tak terlalu sulit. Jalan aspal hitam rata sudah tersedia. Saat menuju ke Jabal Magnet, di sepanjang jalan tampak kebun kurma dan bukit bebatuan. Sesuai namanya, banyak yang ingin mendatangi Gunung Magnet ini karena penasaran dengan fenomena alam yang ada. Jika gunung tersebut memiliki magnet yang sangat besar, di mana jalan yang nampaknya menanjak bisa membuat kendaraan tetap melaju ketika mesin dimatikan. Atau bila kendaraan diputar balik, kendaraan akan berjalan mundur. Meski ada pula yang percaya, jika kondisi tersebut terjadi karena sebuah ilusi optik, di mana lereng Jabal Magnet yang menurun muncul sebagai sebuah wilayah yang lebih tinggi. Sebenarnya orang Arab menyebut lokasi ini Wadi Al-Baida atau Mantika Al-Baida, Lembah Putih. Itu mengacu pada hamparan bukit memanjang yang tampak berwarna putih. Entah apapun itu, pastinya lokasi ini kini menjadi salah satu tempat wisata yang cukup banyak didatangi. Tak heran, banyak pengunjung yang segera membuktikannya sesaat usai tiba di Jabal Magnet. Seperti haji asal Indonesia, Muhammad Sutara yang mengaku sengaja datang ke Jabal Magnet karena ingin membuktikan cerita fenomena alam yang terjadi di lokasi ini. Benar ternyata di Jabal Magnet ini mobil bisa tertarik mundur maju karena ada tarikan. Tadi mobil dilepas rem dan kopling walau muatan berat, ujar warga Pandeglang dari embarkasi Jakarta 55 ini. Sutara datang bersama 23 jemaah haji lainnya, termasuk sang istri Nur Syifa. Rombongan khusus menyewa mobil untuk sampai ke Jabal Magnet. Kami tahu Jabal Magnet dari saudara, ungkap dia. Saat tiba di ujung dari jalan Jabal Magnet, tampak beberapa tenda khas Arab berdiri. Tempat ini bisa menjadi lokasi istirahat pengunjung. Minuman seperti teh, kopi hingga susu unta siap dipesan sekedar mengisi perut di salah satu warung yang ada. Cukup membayar 5 rial, susu unta bisa dicoba bagi yang suka. Pengunjung banyak datang saat pagi pukul 7 atau 8, ujar pemilik warung bernama Sodik. Tak sekedar menikmati Jabal Magnet secara pandangan. Kini, pengunjung bisa mendapatkan hiburan lain. Berupa tunggangan tradisional hingga modern yang bisa dicoba untuk sekedar mengelilingi Jabal Magnet secara cepat. Beberapa warga setempat menawarkan penyewaan tunggangan onta miliknya. Cukup membayar 10 rial, pengunjung dibawa merasakan sensasi tunggangan hewan asli gurun. Itu adalah fakta dan fenomena yang ada di bumi ini. Jika informasi ini bermanfaat, bagikan ke teman kalian ya gengs.
Jangan lupa subscribe ya sahabat dunia, dan ingat stay home dan jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi, bye-bye.